Pemirsa, terima kasih masih di Tawaf TV. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Yon Mahmudi. Baik Pak, kalau kita lihat kan berbicara tentang kawasan Teluk dan Timur Tengah itu tidak bisa lepas dari yang namanya minyak bumi dan gas alam. Kemudian julukannya pun negara petrodolar Pak. Nah, tapi kita lihat tahun 2016 itu Pangeran Muhammad bin Salman, Pangeran Mahkota dari Arab Saudi, justru mengumumkan visi 2030. Visi ini kalau saya lihat secara radikal ingin mengubah ketergantungan ekonomi Arab Saudi kepada minyak bumi menjadi diversifikasi ekonomi lebih ke pariwisata atau pendapatan sektor-sektor lainnya Pak. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak terhadap hal ini dan dampaknya terhadap kawasan Timur Tengah? Ya, secara umum adalah visi 2030 itu adalah sebuah upaya bagi Arab Saudi untuk tetap survive ke depan. Karena Raja Pangeran menyadari bahwa sumber daya minyak itu tidak bisa terus-menerus dieksplorasi dan ada masanya. Oleh karena itu mereka melakukan reformasi dalam kaitannya ekonomi. Jadi mengajak rakyat di Arab Saudi itu melihat masa depannya di 2030 yang tidak terlalu jauh sebenarnya, bahwa kalau mereka tidak melakukan sesuatu akan terjadi hal yang kemudian itu katakanlah mengancam eksistensi kerajaan. Apalagi kan belakangan banyak pemberitaan bahwa anggaran mereka mengalami defisit yang itu jarang terjadi. Kemudian juga ada kaitannya upaya untuk melakukan pinjaman uang ke IMF dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kondisi yang mengkhawatirkan. Walaupun simpanan Saudi masih cukup banyak tapi sebagai pangeran yang nantinya akan menggantikan bapaknya harus berpikir kalau tidak melakukan sesuatu bisa saja kemudian nasib dinasti ini mengalami ancaman, karena faktor ekonomi menjadi faktor terpenting terjadinya suatu perubahan yang ada di negara Timur Tengah Arab Spring itu kan semua dilatar belakangi oleh isu ekonomi ketidakpuasan dan lain sebagainya. Visi 2030 itu saya kira betul kaitannya dengan diversifikasi pendapatan dan juga pendapatan ekonomi itu, dan tentu juga kaitannya bagaimana Saudi ke depan mengarahkan rakyatnya bahwa harus mulai banyak bekerja keras dalam kaitan ekonomi yang selama ini mereka kan merasa cukup mapan. Tantangannya tentu sangat berat yang artinya selama ini cukup tergantung hanya menikmati kemudian dipaksa untuk melihat 2030. Anak-anak mudanya itu kan tidak semuanya kemudian bisa merespon dengan baik Yang selama ini kan mereka tidak begitu care terhadap masa depan mereka karena sudah diserahkan oleh raja kepada raja. Yang mereka main-main, jalan-jalan, istilahnya itu kan anak mudanya di jalan-jalan cukup nendangin kaleng aja aktivitasnya nggak mau tahu terhadap. Nah sekarang kemudian dibalik bahwa mereka juga harus bertanggung jawab, ikut terlibat di dalam proses ekonomi di Arab Saudi, bagaimana menarik investor ke dalam dan juga meminta keluarga raja juga ikut memikirkan masa depan Saudi. Oke, tapi Pak di saat yang bersamaan seiring pengumuman visi 2030 itu kan Arab Saudi sendiri mengalami sejumlah masalah diplomatik, antara lain dengan memutuskan hubungan dengan Qatar tahun 2016 dengan Iran, 2017 dengan Qatar, kemudian juga ada perang Yaman di mana Arab Saudi ikut terlibat. Ini kira-kira jadi hambatan serius nggak Pak buat visi 2030? Ya, itu adalah sebuah gangguan-gangguannya yang terjadi. Walaupun sebagai raja dan juga tentu putranya pangeran itu harus tetap firm dengan keputusan-keputusannya dan harus didukung oleh rakyat apapun yang terjadi Isolasi terhadap Qatar juga tidak ada komprominya bahwa semua rakyat harus mendukung. Keterlibatan di Yaman juga seperti itu, sehingga kerajaan dalam hal ini cukup keras untuk menertibkan rakyatnya apabila tidak mendukung bahkan bersikap netral pun tidak boleh Jadi tokoh agama, intelektual itu harus menunjukkan sikapnya mendukung semua keputusan raja. Apabila mengkritisi
nanti akan berhadapan dengan kerajaan ya, akan ya ditangkap dan lain sebagainya. Jadi ini upaya untuk menjaga stabilitas yang ada di Arab Saudi. Jadi gangguan-gangguan itu tentu akan banyak menimbulkan energi untuk recovery-nya. Bahkan yang terakhir kematian Jamal Khashoggi itu juga kan menurunkan citra Arab Saudi ya pada satu titik tertentu, dan untuk memulihkan itu mengeluarkan yang banyak biaya dari sisi public relation-nya untuk memperbaiki citra semacam itu. Tapi Arab Saudi saya lihat ya terus melakukan pembenahan karena ini menyangkut masalah eksistensi kerajaan. Nah, Pak, di tengah situasi Arab Saudi yang memiliki hubungan diplomatik yang agak renggang ini, sejauh mana potensi Indonesia untuk menjalin kerjasama ekonomi dan bisnis dengan Arab Saudi dan sekaligus bahkan investasi di Arab Saudi, Pak? Ya, jadi kalau setelah kita mengetahui dan memahami budaya bisnis mereka ya, bagaimana itu menjalin hubungan, mencari mitra dan lain sebagainya. Dalam tradisi Arab itu ada yang disebut dengan tradisi wasto. Wasto itu adalah mediator, broker. Jadi broker itu berlaku di seluruh Arab Saudi. Jadi ekonomi dan politik negara-negara Arab itu dibangun dari sistem wasto itu yang mencerminkan aspek kolusi dan nepotisme. Karena itu kan berkelindan itu ya, antara keluarga kerajaan punya kekuatan politik dan juga punya kekuatan ekonomi. Oleh karena itu dalam hal ini bahwa menemukan broker yang tepat ya, the right man ya, dalam hal itu menjadi penting. Sebagai suatu negara yang memiliki sistem monarki, kekuatan politiknya itu tidak berubah. Jadi dalam jangka waktu yang panjang itu pemegang otoritas ekonomi dan politiknya adalah orangnya itu-itu aja. Jadi kalau kita bisa menemukan orang yang pada posisi itu, maka segala urusan itu bisa diselesaikan oleh mereka. Karena budaya negara Arab itu lebih pada budaya spoken, budaya berbicara bukan budaya tulis. Jadi negosiasi kemudian berdialog itu menjadi sangat penting untuk menunjukkan kedekatan. Nah, dalam hal ini tentu Indonesia harus bisa memerankan itu. Jadi negosiasi harus dilakukan berkali-kali, pertemuan-pertemuan harus dilakukan berkali-kali agar kemudian potensi bisnis, investasi dan lain sebagainya juga bisa dinikmati oleh Indonesia. Contohnya kalau Malaysia itu bahkan menugaskan khusus ya, termasuk juga Perdana Menterinya itu dalam setahun itu berkali-kali untuk melakukan umroh. Bukan untuk ibadah tapi untuk bisa ketemu dengan raja. Ya, agar dari situ semua hal keputusan-keputusan itu bisa langsung dieksekusi. Nah, hal-hal yang semacam ini tentu juga harus dipahami betul bahwa hubungan dengan Saudi itu tidak hanya kaitannya hubungan keagamaan, tetapi hubungan keagamaan yang pada intinya juga akan melahirkan kepentingan atau manfaat dalam sisi ekonomi. Nah, dari sisi ini saya kira kita mengalami kekurangan ya dalam hal memanfaatkan potensi ekonominya. Pemirsa, visi 2030 Arab Saudi mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan di tengah-tengah renggangnya hubungan diplomatik dengan sejumlah negara seperti Yaman, kemudian Qatar dan Iran. Tapi Arab Saudi sepertinya tetap ingin menjalankan visi itu. Baik, tetaplah di Tawaf TV.